Bismillahirrahmanirrahim. Seri ke-29 The Beginning, permulaan ya, untuk www.kuliahwisatahati.com. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa mari sama-sama kita sukseskan gerakan Indonesia menghafal, gerakan tahfiz Quran, dengan menjadi kakak asuh, orang tua asuh dari santri-santri yang akan kita angkat dari seluruh desa, dari seluruh tanah air, dan dari mancanegara. Ikutan mulai dari 20.000 sebulan ya, 50.000 sebulan, 100.000 sebulan, sebisanya, 1 juta, 2 juta gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridha. Dan kalau bisa tiap anggota keluarga ya ikutan satu sedekah, maksudnya satu sedekah satu nama gitu. Anggap aja asuransi. Kita ada program kubah online yang nanti peserta tahfiz akan datang dari berbagai penjuru Indonesia dan dunia. Kubah online ini cara menghafal Quran dengan udah didesain ya, dimana satu ayatnya diulang sampai 65 kali. Bila satu halaman itu 15 baris dan satu juz 20 halaman, maka kira-kira satu anak dalam proses dia menghatamkan tahfiz Qurannya 30 juz itu membaca satu halaman itu 65 kali juga ya, atau 65 baris kali 65 kali, atau sama dengan 3 juz per harinya. Nah, kalau target kita itu 10 juta anak, maka sama dengan 30 juta kali kita menghatamkan Quran dalam satu hari. Masya Allah, dalam setahun berapa itu keberkahannya. Dan amal yang bersama-sama, amal yang berjamaah tentu akan beda dengan amal sendiri-sendiri. Jadi ketika kita sedekah 20.000 memang belum mencukupi ya sebulan ya. Sedekah 20.000 sebulan, 50.000 sebulan, 100.000 sebulan belum mencukupi biaya untuk menghasilkan anak yang penghafal Quran 30 juz mungkin dengan paham tadabburnya, maknanya, dan kemudian bisa tembus ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun di dunia. Tapi karena kita rame-rame ya akhirnya jadi keangkat lah, bukan cuma satu anak tapi jutaan anak. Nah, ketika keangkat jutaan anak ini jadi pahala bersama, bukan pahala parsial sendiri-sendiri sesuai dengan sedekahnya, tidak, tapi memang pahala bersama-sama gitu. Kita modalin satu tukang bubur 50.000 rupiah ya kan nggak cukup, tapi ketika kita bersama-sama 20 orang jadi bisa menghasilkan satu gerobak bubur kan, tukang bubur kan. Nah, kita seperti sedekah ya satu tukang bubur itu dengan gerobaknya gitu. Nah, ini pendidikan kubah online ini bisa diikutin juga secara mandiri ya. Artinya ya kalau yang mampu ya bayar. Itu uang mukanya 3 juta rupiah, kemudian per bulannya 300.000 rupiah selama 3 tahun. Dan itu nanti sudah termasuk ujian persamaan SMP dan SMA. Cakep lah. Nah, teman-teman yang mampu ya ambil satu aja langsung gitu ya. Ambil 2, ambil 3, penuh, utuh gitu. Kalau perlu jangan diangsur. 300.000 kali 36 bulan tambah 3 juta gitu. Ya itu kan untuk bangun sistem ya, untuk bangun sistem teknologinya, orangnya. Kita orangnya aja kita nyiapin 300 SDM tuh untuk Quran call-nya. Jadi kita akan kejar itu setoran para santri tahfiz online itu. Dan rencana kita semua insya Allah ini akan menjadi pesantren online terbesar di dunia ya, lewat web kita ini juga gitu. Namanya nanti programnya itu MTYM, Majelis Tahfiz dan Tadabburnya Yusuf Mansur. Baik, di The Beginning ya, insya Allah di permulaan sebagai sebuah pondasi itu, di antaranya adalah kesabaran gitu. Di antaranya adalah kesabaran. Kesabaran dalam apa? Pertama, kesabaran dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam kita kemudian melaksanakan ibadah dan amalan-amalan. Kalau kita nggak sabar kita berdoa, ya, maka repetisi tidak akan terjadi gitu. Sedangkan pengulangan itulah yang menjadi kekuatan kita punya doa.
Kita sabar mengulang dan mengulang, mengulang dan mengulang, mengulang dan mengulang. Kita sabar mengetuk pintunya Allah, kita sabar datang kepada Allah, kita sabar gitu. Ya, kayak kita datanglah ke rumah orang yang memang kita mau mintain pertolongan. Masa kita nggak sabar? Assalamualaikum, bapaknya lagi ada tamu. Tolong dong suruh keluar, saya mau minta tolong. Kira-kira gimana itu? Nah, ada ibunya, suruh keluar dong, saya ini butuh bantuannya. Lah, bagaimana itu? Kita duduk yang manis, duduk yang sabar, itu kan di tempat duduk yang udah disiapin oleh tuan rumah buat siapa aja yang kemudian mau ketemu dia, gitu kan? Ya kayak gitu. Ayo kita sabarin, ntar gak ditemuin gitu. Disuruh balik nih, ya bapaknya ternyata masih ada keperluan, masih ada urusan, masih ada rapat. Kata bapak, berkenan balik lagi gitu loh. Terus lama-lama kemudian kita deket sama dia gitu. Ya diulang lah itu dari pelajaran pertama sampai yang ke-27 kemarin. Dan nanti insya Allah setelah audio ini beres, sebelum masuk ke The Spirit, kita akan belajar papernya. Jadi nanti paper kita akan belajar tuh. Ya saudara-saudara nanti akan dikirimkan paper demi paper yang merupakan transkrip dari audio pertama sampai kemudian audio terakhir di the beginning untuk masuk ke spirit. Jadi sebelum nanti masuk ke spirit ada paper dulu, ya. Kenapa paper itu penting? Mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari gitu. Nah pada saat itu insya Allah mudah-mudahan sambil berjalan pas nanti masuk the spirit itu semua modul udah dibuka. Insya Allah semua modul sudah dibuka. Insya Allah saya menganggap sudah cukup pondasinya gitu, ya. Oke, jadi kita menyabarkan diri dalam berdoa, dalam datang, mengetuk pintu Allah, mendekatkan diri kita pada Allah, gitu ya. Kemudian kita bersabar dalam beribadah. Ibadah kita kalau nggak sabar, maunya buru-buru, gitu kan, maunya cepat-cepat, gitu. Padahal kebersamaan dengan Allah ini lebih penting juga daripada pengabulannya itu sendiri gitu. Kebersamaan dengan Allah itu sendiri lebih berharga daripada kemudian nilai, value, bentuk, wujud dari hajat yang kita inginkan gitu. Itu kebersamaan sama Allah itu mahal sekali gitu. Ini kita ini harus bersyukur gitu kalau dibolehin doa, dibolehin ibadah, dibolehin beramal ini beramal itu, punya amalan ini amalan itu, sabarin itu. Itu kita beruntung banget. Bener dah. Terus menyabarkan diri gitu ya. Ketika kemudian kita ingin bosan, ingin capek, ingin letih, merasa bosan, merasa capek, merasa letih, kita sabari itu. Ini nih, itu lagi dilanda bosan, capek, letih, kadang-kadang putus asa gitu ya. Udah merasanya, itu kan merasa udah berdoa, merasa udah beribadah. Kok pertolongan gak kunjung datang. Nah itu harus kita menyabarkan diri banget gitu, ngentengin diri, meringankan diri. Ini setan nih, ya. Kita beristighfar, kita kemudian memohon kepada Allah kesabaran, keriangan, keringanan, kebahagiaan ketika kita kemudian pengen ya menghalau, menghindari, menyingkirkan rasa bosan, capek dan letih tadi gitu. Apalagi kita menyabarkan diri ya, ketika kita punya hajat gitu. Ya, ini menjadi pondasi nih supaya kita kalem gitu, anteng gitu. Nggak main ikhtiar aja, nggak main kemudian jalan aja, nggak main kemudian usaha aja gitu loh. Ya, misalkan seorang anak gitu ya lapor ke kita, ayah ini perlu bayar ujian gitu. Mata kita tuh jangan dibiasakan langsung kemudian melihat apa yang bisa dijual. Jangan langsung lihat duit, langsung lihat barang gitu ya. Atau kemudian kita pengen ngerjain ini, langsung jangan. Kita sabarin diri, kita datang kepada Allah dulu ya. Makanya kan nanti ada yang saya rekomendasikan banget untuk kemudian diambil materi itu ya sambil paralel dengan teman-teman semua, saudara-saudara semua ngambil apa yang saudara ambil dari modul-modul kuliahwisatahati.com. Ya, misalkan kayak segitiga wisata hati itu harus diambil, yang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Harus diambil itu. Kuliah tauhid 1 2 harus diambil.
ya. Kemudian sholawat, ya, modul sholawat, ya, modul ke-26 itu harus diambil. Jangan sampai nggak diambil itu. Kemudian modul yang sedekah boleh nggak sih ngarep, ibadah boleh nggak sih ngarep, beramal boleh nggak sih ngarep, itu harus diambil. Kurang lebih 5 modul lah itu harus diambil sebenarnya oleh teman-teman semua. Ya, saya berdoa deh mudah-mudahan duitnya banyak gitu ya, dan nggak pernah mikir ngambil-ngambil yang begini gitu. Benar itu, harga emas yang saudara punya nggak ada bandingannya sama modul demi modul yang mengantar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bener dah, udah, bener dah, bener, ambil tuh 5 modul tuh, ya. Boleh tauhid 1, boleh tauhid 2, segitiga wisata hati, ya. Kemudian boleh nggak sih ngarep, kemudian sama sholawat itu harus diambil itu. Nah kembali ya, kita mesti sabar juga dalam menunggu jawaban Allah, dalam menunggu petunjuk Allah, ya, dalam menunggu kemudian bimbingan Allah, dalam menunggu sesuatu jadi gitu. Kita kayak ngukus singkong, ngerebus singkong, ngukus kue, ya, ngukus bolu itu. Kita bersabar dalam menunggu masak, ya, makanan dimasak. Ya, kita datang ke restoran, kita nggak sabar gitu ya, terus kita pergi gitu ya, begitu makanan datang kita udah nggak ada, ya mesti sabar gitu. Nah pondasi kesabaran ini yang nanti akan juga kita pelajari ya di terjemahannya, di pengembangan di modul-modul selanjutnya yang Anda pilih. Ini akan menjadi basis. Karena itu saya mencintai itu, menyukai datang ke Allah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Baru mutusin, baru jalanin, baru kemudian ngerjain, baru kemudian kita ikhtiar. Makin gede lagi yang kita inginkan, makin kita harus bersabar. Ya, makanya perjalanan sedekah, salawat, istighfar, tasbih, perjalanan atsura, ini harus dijalanin dari kemarinan itu. Kenapa? Supaya kemudian memang kita udah punya perjalanan duluan ketimbang hajatnya. Jadi begitu hajat kita udah tinggal datang ke Allah gitu. Kita kayak udah ngumpulin duit, ngumpulin koin, ngumpulin kemudian tiket, ngumpulin voucher gitu ya. Tinggal datangnya doang gitu, tinggal nuker aja gitu. Tapi kalaupun tidak ya benar-benar disabarin gitu. Apalagi yang mesti disabarin, nutut ilmu. Dan ini udah terbukti lah. Teman-teman sampai sekarang kan sabar ya, udah 28 episode ya kan. 29 episode ini luar biasa. 29 seri ini luar biasa. Kalau nggak ada kesabaran susah lah 28 episodenya kan. Nanti sampai 30 something gitu. Itu luar biasa lah ya. Sabar, kemudian nanti juga menerima keputusan Allah gitu. Ya. Sabar kita dalam menerima keputusan Allah. Ya, ternyata tanah yang diriadohin nggak jadi punya kita. Jodoh yang diriadohin nggak jadi jodoh kita. Anak ternyata malah keguguran misalnya. Usaha malah hancur, kerjaan malah berantakan, warung malah tutup, rokok malah pindah tangan, rumah malah tetap kesita. Ya, kita bilang sama Allah, makasih engkau lagi mensucikan kami, makasih engkau lagi membersihkan kami, makasih engkau lagi membuat kami menjadi siap nanti menerima berkah, ridho, rizki, karunia, nikmat Allah yang lebih gede. Mungkin kau lagi membersihkan betul supaya kami siap menerima yang lebih besar, yang lebih mulia, lebih agung, lebih hebat gitu. Jadi menyabarkan diri juga nih, menerima hasil, siap menerima keputusan, siap kemudian menerima ketetapan Allah. Ya, jangan sampai kemudian kita nggak menyabarkan diri nanti. Terus sabar apalagi? Oh, unlimited dah sabarnya. Itu sabar ketika kita juga ternyata masih bermasalah, ternyata masih nggak kekabul hajat. Kesabaran yang begitu akan membuat Allah malah nggak pergi-pergi dari kita. Kesabaran itulah yang membuat nanti Allah nggak pernah beranjak meninggalkan kita, bersama kita, benar-benar 24 jam truly bersama kita, benar-benar sehari penuh, ya seminggu penuh, sebulan penuh, sepanjang tahun hingga akhir hayat kita. Kenapa? Karena Allah udah bilang, innallaha ma'as sabirin. Dan kalimat itu tuh bukan kalimat basa-basi gitu, bahwa Allah bersama orang-orang yang menyabarkan diri itu benar. Gitu. Saya sih bilang begini, ya, termasuk nggak sabar tuh. Ketika kita ada duit, pengen apa-apa beli. Ketika kita ada kemampuan, pengen apa-apa jalan, itu termasuk nggak sabar. Kenapa? Karena kita nggak datang ke Allah dulu. Kita ada duit nih, pengen beli motor, beli handphone.
beli rumah, beli mobil. Tapi kita ke Allah dulu gitu. Itu termasuk hebat, sabar itu. Udah sabar, tenang gitu. Ada petunjuk apa nih dari Allah? Mesti bagaimana? Kemarin nih belum lama ini ya di bulan Juni ya. Ini kan waktu saya rekam ini kan bulan Juni tanggal 3 ya. Nah kemarin kan teman-teman pengen punya device sendiri, pengen punya handphone sendiri untuk melayani teman-teman semua. Ya udah saya bilang nanti saya warisin handphone saya deh gitu. Samsung S10 Plus buat teman-teman kerja biar gede memorinya apa. Nah, tapi kan saya juga harus punya kan gitu izin Allah. Nah, tapi gimana beli? Ntar dulu gitu. Doa apa segi rapat Wirda ngomong, "Pak, doain ya biar usaha kakak maju, usaha kakak make up ya, kemudian usaha apalah gitu. Pokoknya kosmetik lah gitu. Kemudian juga bukunya beliau, bukunya Kumi, usahanya beliau, usahanya Kumi, usaha mamanya biar berhasil gitu." Terus apa kata Wirda? "Papa mau beli yang tab 6 Lite tuh. Itu biar kakak yang beliin dah." Masya Allah itu loh. Ketika kita bersabar kan bukan berarti kita senang dibeliin gitu. Tapi ini kan membahagiakan gitu loh. Anak udah punya penghasilan, masih ingat sama orang tua gitu kan. Anak yang beliin kan jadi beda. Sehingga duit registrasi dan bayaran teman-teman ya beli modul bisa dipakai buat kebaikan-kebaikan yang lain gitu loh. Karena ini diambil dari rezekinya Wirda gitu. Diambil dari kemudian duitnya Wirda dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu dari Allah. Nah, ini loh maksudnya sabar. Kita pengen pindah dari kontrakan ke rumah kita sendiri. Ya sabar. Laluin aja gitu loh. Dan Allah suka banget itu dengan orang-orang yang bersabar. Oke? Besok nanti kita akan belajar tentang baik sangka. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahirabbil alamin.